Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 Februari 2024. Kita mengawali pekan ini dengan semangat dan dengan penuh rasa syukur. Jangan menggerutu di hari Senin untuk mulai kembali beraktivitas normal. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Agatha lahir dari keluarga bangsawan di Palermo, Sisilia pada tahun 231. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan sangat rohani sekali. Mendengar kecantikan Agatha, gubernur Romawi hendak memperistrinya. Namun Agatha menolak sang gubernur karena ia ingin mempersembahkan seluruh dirinya, hidupnya bagi Yesus. Penolakan Agatha membuat sang gubernur marah. Agatha ditangkap dan disiksa. Dalam penyiksaan ini, Agatha berdoa dengan lirih. Tuhan Allah penciptaku, Engkau telah melindungi aku sejak masa kecilku. Engkau telah menjauhkan aku dari cinta duniawi dan memberiku ketabahan untuk menderita. Sekarang, terimalah jiwaku. Agatha wafat sebagai martir di Catania, Sisilia pada tahun 250. Santa Agatha dihormati sebagai pelindung para perempuan, khususnya mereka yang sakit kanker, juga kanker payudara. Banyak doa penyembuhan yang terkabul melalui perantaraan martir suci Agatha ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Problem parkir menjadi problem klasik di gereja-gereja, khususnya gereja di Kuskupan Agung Jakarta. Karena memang lahan parkir gereja tidak memadai untuk menampung jumlah kendaraan umat. Saya pernah ngukur jarak dari tempat yang paling jauh umat parkir untuk dapat datang ke gereja lebih kurang 20 kali Salam Maria. Kalau speednya lebih cepat lagi, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, saya kira satu putaran rosario selesai sampai ke gereja. Artinya cukup umat lumayan berjalan dari parkiran sampai ke gereja. Ini yang membuat saya salut dan bangga dengan antusias umat dalam merayakan Ekaristi, sebab gereja selalu dipenuhi dengan umat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang banyak orang yang dengan antusias datang kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong datang untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan, dan untuk mengalami kasih Tuhan. Dikisahkan bahwa mereka berlari-lari, bergegas untuk menjumpai Tuhan. Mereka berbondong-bondong mengusung banyak orang yang sakit untuk memohon kesembuhan dan untuk menjamah jubah Yesus.
ungkapan antusiasme dari orang banyak ini adalah ungkapan iman pada Yesus yang penuh kuasa. Kata antusiasme dari kata Yunani en dan theos yang berarti digerakkan oleh Allah. Antusias berarti kegembiraan yang diinspirasi dan disemangati oleh daya ilahi. Coba, lawan kata antusias apa? Lawan kata antusias adalah sikap apatis. Dari kata a dan patos. A itu dalam bahasa Yunani artinya tanpa, patos itu artinya perasaan. Maka berbeda sekali sikap yang digerakkan oleh daya ilahi dengan penuh antusias untuk mengalami Tuhan dengan sikap apatis yang acuh tanpa perasaan dan abai. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, apakah kita antusias dalam mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam hidup? Apakah kita mengalami kegembiraan yang digerakkan oleh Roh Tuhan setiap kali kita baca firman, setiap kali kita meresapkan sabda Tuhan? Mari kita mohon rahmat antusiasme itu dalam hidup kita, sehingga akhirnya sukacita senantiasa tinggal bersama kita juga di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.